Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang modal dasar dan aktor penggerak ekonomi kreatif. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ridwan Fajar Aprianto NPM 060 dan ada Nadia Dwinowita NPM 050 dan Rizka Aristiani NPM 052. Untuk materi yang pertama yaitu modal dasar ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif bergantung pada faktor dan komponen seperti faktor modal, komponen inti, komponen pendukung, faktor penggerak, dan faktor pendukung. Nah, berikut merupakan gambar lingkaran ketergantungan usaha kecil dan menengah. Dapat dijelaskan, kekurangan modal material dan modal intelektual dapat menyebabkan perusahaan kecil dan menengah ketergantungan pada berbagai aspek seperti bahan baku, bahan penolong, teknologi, dan pemasaran. Semua aspek yang dibutuhkan oleh usaha kecil dan menengah tersebut dimiliki oleh pengusaha besar. Modal yang diperlukan untuk membeli bahan baku dan teknologi biasanya dimiliki oleh pengusaha besar yang memiliki akses modal, menguasai pasar, dan memiliki teknologi. Pemilik modal menguasai informasi pasar sehingga pengusaha kecil dan menengah ketergantungan pada pemilik modal yang menguasai pasar. Harga bahan baku dan harga produk dihasilkan industri kecil dan menengah kedua-duanya sangat bergantung pada pemilik modal. Demikian pula dengan desain dan teknologi ditentukan oleh pemilik modal yang menguasai pasar. Sedangkan pengusaha kecil mengikuti kemauan pemilik modal baik bahan baku, teknologi, dan desain pasar. Akibatnya, pengusaha kecil dan menengah menjadi ketergantungan dan hanya menerima manfaat ekonomi sesuai dengan selisih antara harga jual dan harga beli yang kedua-duanya ditentukan oleh pemilik modal. Dengan pola seperti itu, maka pengusaha kecil tidak akan berkembang dan lama-kelamaan menjadi bekerja dengan sistem maklum. Non-real seperti modal intelektual, modal kreativitas sangat diperlukan oleh industri kecil dan menengah. Seperti dikemukakan oleh Hawkins, modal kreativitas bukan merupakan modal material tetapi modal intelektual, modal budaya, modal sosial, dan modal struktural. Modal kreatif sendiri adalah modal intelektual berupa kekayaan intelektual seperti desain produk, merek dagang, hak cipta, paten, dan royalti. Menurut Home Affairs Bureau, diperlukan 4 modal sebagai berikut, yaitu yang pertama modal insani, modal sosial, dan modal budaya, dan struktur kelembagaan. Pertama, modal insani atau human capital. Salah satu modal insani dalam ekonomi kreatif yang terpenting adalah modal intelektual, yaitu berupa kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk menghasilkan kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, royalti, dan desain. Ada 5 keterampilan atau skill dan kecakapan yang membentuk ekonomi kreatif, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan mengorganisir, keterampilan manajerial, keterampilan kewirausahaan, dan keterampilan personal dalam berelasi. Nah, yang kedua modal sosial atau social capital. Modal sosial sendiri adalah modal kepercayaan dan kejujuran serta etika dalam menjalankan usaha. Modal sosial merupakan modal yang paling mendasar untuk setiap individu, organisasi, perusahaan, bahkan suatu bangsa. Kepercayaan, kejujuran, dan etika dalam berusaha merupakan faktor kunci sukses. Ketidakjujuran, kurang komitmen, korupsi, dan kolusi menyebabkan ketidakkepercayaan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyebabkan terhambatnya kreativitas ekonominya. Untuk membentuk modal sosial, diperlukan sistem pendidikan yang mengintegritaskan nilai kejujuran, etika, norma-norma ke dalam kurikulum, program, serta materi pembelajaran. Yang selanjutnya modal budaya atau cultural capital. Modal budaya sendiri adalah modal dasar yang dimiliki oleh industri, terutama industri kecil dan industri lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Untuk modal budaya itu sendiri seperti etnis, suku, adat, nilai-nilai warisan budaya, dan bahasa yang tersebar di wilayah-wilayah Indonesia. Dilihat dari berbagai aspek seperti aspek budaya, kekayaan alam, dan kebinakaan yang dimiliki, Indonesia memiliki modal ekonomi kreatif yang potensial, yaitu modal seni budaya dan warisan budaya, modal sumber daya dan kekayaan alam, dan modal kebinakaan suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Modal kelembagaan dan struktural. Modal kelembagaan dan struktural merupakan modal yang diperlukan oleh industri kreatif yang berasal dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang dapat mengakomodasi dan melindungi industri kreatif. Modal struktural kadang dikenal sebagai modal infrastruktur yang didefinisikan sebagai alat yang diperlukan dan dipandang sebagai modal sumber daya bagi organisasi. Adapun modal infrastruktur sendiri meliputi yang pertama, kebijakan rekrutmen organisasi, yang kedua, pelatihan dan remunerasi, yang ketiga, sistem informasi manajemen dan sistem manajemen ilmu pengetahuan, keempat, arahan kerja tim, yang kelima, sikap dalam pekerjaan, keenam, manajemen atas hak kekayaan intelektual, yang ketujuh, nama dan lisensi, kedelapan, perlindungan merek dagang, kesembilan, hak paten, dan yang terakhir adalah perlindungan atas hak cipta. Untuk menciptakan modal infrastruktur, diperlukan modal institusional atau kelembagaan yang dapat melindungi, membina, mengarahkan, dan mengakomodasi, serta menciptakan iklim ekonomi kreatif. Komponen inti dan pendukung ekonomi kreatif. Komponen inti dan pendukung merupakan mesin pendorong perkembangan dalam kegiatan ekonomi kreatif. Komponen inti sendiri merupakan komponen utama dalam pelaku ekonomi kreatif, yang meliputi individu, kelompok, dan perusahaan yang menghasilkan suatu produk. Sementara komponen pendukung merupakan komponen yang mendukung terciptanya iklim ekonomi kreatif, seperti lingkungan geografis masyarakat, lingkungan industri, dan organisasi budaya. Menurut MT Albert, yang dikutip oleh Departemen Perdagangan pada tahun 2008, terdapat 3 komponen inti dan 3 komponen pendukung dalam ekonomi kreatif, meliputi yang pertama, the creative cluster atau kelompok kreatif, yaitu terdiri dari perusahaan, kelompok, dan individu yang secara langsung maupun tidak secara langsung menghasilkan suatu produk kultural. Yang kedua, the creative workforce atau tenaga kerja kreatif, yaitu merupakan orang-orang pemikir dan pelaksana yang dilatih secara khusus dalam keterampilan, budaya, dan artistik yang mendorong kepemimpinan industri dan tidak hanya terbatas pada budaya dan seni. Dan yang terakhir adalah the creativity community atau komunitas kreatif, merupakan tempat area geografis dari pekerjaan kreatif, bisnis kreatif, dan organisasi budaya. Aktor penggerak ekonomi kreatif. Cepat atau lambatnya perkembangan ekonomi kreatif ini sangat bergantung pada peran aktor. Adapun aktor utama penggerak ekonomi kreatif yaitu yang pertama cendekiawan atau intelektual, yang kedua bisnis atau bisnis, yang terakhir adalah pemerintah atau government. Ketiga aktor tersebut disebut sebagai sistem triple helix. Triple helix ini merupakan sebagai metode pembangunan kebijakan yang berbasis inovasi. Di Indonesia dikenal sebagai konsep ABG atau Akademisi Bisnis dan Government, yang bertujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis pengetahuan. Sinergi dari ketiga kutub ini diharapkan menjadi sirkulasi pengetahuan yang berpengaruh pada inovasi, yaitu yang memiliki potensi ekonomi atau knowledge capital atau modal pengetahuan. Interaksi dari triple helix tersebut akan menciptakan sebuah ruang atau space sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah ruang ilmu pengetahuan. Dalam ruangan ini, setiap individu dalam berbagai disiplin ilmu
berpartisipasi dalam pertukaran informasi, ide-ide dan gagasan, wacana-wacana dan konsepsi-konsepsi baru. Yang kedua, ruang konsensus. Dalam ruangan ini dimulai terbentuknya komitmen yang mengarah pada inisiatif. Dan yang ketiga, ruang inovasi. Dalam ruang inovasi ini tercipta menjadi modal pengetahuan atau knowledge capital berupa munculnya realisasi bisnis, realisasi produk baru, dan partisipasi dari kelembagaan keuangan. Dalam ruangan tersebut akan terjadi sebuah interaksi dan komunikasi yang dinamis antara intelektual, bisnis, dan government sebagai berikut. Yang pertama, cendekiawan. Cendekiawan ini merupakan orang-orang yang perhatian, utamanya mencari kepuasan dalam mengolah seni, ilmu pengetahuan, atas renungan metafisika, dan hendak mencari tujuan praktis. Cendekiawan ini bertugas melakukan riset dan melakukan pengembangan, mengajarkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kontribusi akademis dari cendekiawan ini diwujudkan dalam bentuk peran tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, selanjutnya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi dan seni, dan yang terakhir pengabdian pada masyarakat dengan cara menyebarluaskan suatu inti pengetahuan dan teknologi hasil-hasil riset tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya, pebisnis. Nah, tugas pebisnis ini merupakan berinterrelasi dalam rangka perubahan ekonomi serta transformasi kreativitas menjadi nilai ekonomi. Aktor bisnis ini merupakan pelaku usaha, investor, dan pencipta teknologi baru, serta merupakan konsumen industri kreatif. Adapun peran dari pebisnis ini meliputi yang pertama sebagai pencipta, yaitu sebagai pusat keunggulan atau center of excellence dari kreator produk dan jasa kreatif, pasar-pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi individu-individu kreatif ataupun individu pendukung lainnya. Yang kedua, sebagai pembentuk komunitas dan entrepreneur kreatif, yaitu merupakan sebagai motor yang membentuk ruang publik tempat terjadinya tukar kepemilikan, sharing, mentoring yang dapat mengasah kreativitas dalam melakukan bisnis di industri kreatif, pelatihan bisnis, atau pelatihan manajemen pengelolaan usaha di industri kreatif. Yang terakhir yaitu adalah pemerintah. Tugas dari pemerintah sendiri yaitu sebagai pengatur mekanisme program, seperti pemberian insentif, pengendali iklim usaha, dan pemberi arahan kreatif untuk mendukung pengembangan industri kreatif. Peran dari pemerintahan sendiri dalam pengembangan industri kreatif yaitu yang pertama sebagai katalisator. Di sini pemerintah berperan sebagai fasilitator dan advokasi yang memberikan rangsangan, tantangan, dorongan agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Yang kedua, pemerintah berperan sebagai regulator, yaitu menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk iklim usaha yang kondusif yang berkaitan dengan orang, industri, intermediasi, sumber daya, dan teknologi. Yang ketiga, pemerintah berperan sebagai konsumen, investor, dan entrepreneur, yaitu pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk lebih produktif dalam lingkup industri kreatif. Dan pemerintah sebagai konsumen harus mengambil kebijakan untuk penggunaan produk-produk industri kreatif. Sedangkan sebagai entrepreneur, pemerintah berperan serta secara tidak langsung dan memiliki otoritas dalam pengelolaan badan usaha milik negara atau BUMN. Dan yang terakhir, peran dari pemerintah yaitu sebagai urban planner atau perencanaan perkotaan. Di sini pemerintah harus merencanakan kota-kota kreatif. Kreativitas akan tumbuh di kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Beberapa contoh kota kreatif di dunia misalnya yaitu adalah Silicon Valley di San Jose, Amerika. Selanjutnya ada peran aktor ekonomi kreatif berdasarkan fokus utama pengembangan ekonomi kreatif. Kementerian Perdagangan 2010-2014 telah memetakan masing-masing aktor pemegang peran utama sebagai berikut. Pertama ada peran utama intelektual, terdiri atas penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua ada pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ketiga ada pencipta nilai dan konstruktif di masyarakat bagi pengembang industri kreatif.
Kedua, ada peran utama pembisnis terdiri atas pencipta. Dan kedua, ada pembentukan komunitas dan entrepreneur kreatif. Ketiga, ada peran utama pemerintah terdiri atas katalisator dan advokasi. Kedua, ada regulator. Ketiga, ada konsumen, investor, dan entrepreneur. Keempat, ada hasil dari kolaborasi antara aktor tersebut diharapkan akan terjadi. Pertama, strategi nasional, regional, dan sektoral. Kedua, ada pencipta jejaring atau komunikasi. Ketiga, ada kebijakan atau regulasi atau program atau kegiatan. Pada gambar ini ada pemegang kepentingan ekonomi kreatif. Pemegang kepentingan ekonomi kreatif ini ada 3, yaitu pertama ada pemerintah. Dalam ekonomi kreatif, pemerintah berkepentingan untuk mengarahkan perusahaan agar mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan sistem kapitalis yang individualis. Selain itu, melalui ekonomi kreatif, pemerintah juga berkepentingan untuk memberdayakan masyarakat agar semakin kreatif dan produktif. Selanjutnya ada perusahaan. Dalam ekonomi kreatif, perusahaan berkepentingan untuk keberlanjutan investasi melalui keterlibatan masyarakat, pendekatan kemitraan, pola adaptasi terhadap masyarakat lokal, serta mengembangkan kepemilikan dan kemandirian masyarakat. Ketiga, ada masyarakat. Dalam ekonomi kreatif, masyarakat berkepentingan untuk berpartisipasi, pemberdayaan, dan kepemilikan usaha. Partisipasi masyarakat dalam industri kreatif sangat penting. Masyarakat harus bisa bermitra, beradaptasi, dan mengembangkan usahanya untuk mengubah pola pikir mereka bahwa apa yang dilakukan harus ada nilai tambah dan berkualitas. Selanjutnya ada pendorong perluasan ekonomi kreatif. Selain peran aktor dalam ekonomi kreatif, perlu adanya faktor pendorong yang dapat memperluas ekonomi kreatif. Peran aktor ini menurut UNDP dan UNCATAD dalam Creative Economy Report ada 3 faktor pendorong ekonomi kreatif. Pertama ada teknologi. Teknologi ini untuk menciptakan pembaruan, percepatan, dan perluasan. Kedua ada permintaan. Semakin tinggi permintaan terhadap produk ekonomi kreatif, semakin tinggi rangsangan untuk berkreasi dan berinovasi. Ketiga ada turisme. Semakin banyak turisme, maka semakin tinggi permintaan terhadap produk ekonomi kreatif. Dan semakin tinggi permintaan terhadap produk-produk ekonomi kreatif, maka semakin cepat perluasan ekonomi kreatif. Selanjutnya ada kreativitas dalam kinerja bisnis. Untuk melihat seberapa jauh kreativitas dalam kinerja bisnis, bisa dilihat dari beberapa indikator seperti volume usaha, skala usaha, cakupan usaha, daya saing, pangsa pasar, jumlah pelanggan, banyaknya saluran distribusi, jumlah karyawan, rasio modal, jumlah relasi mitra usaha, dan tingginya profitabilitas. Produktivitas bisnis adalah kemampuan bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa yang memuaskan pelanggan. Untuk itu perlu kreativitas berpikir berupa gagasan, ide, dan keterampilan untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan manfaat dan sesuai dengan keinginan konsumen. Kinerja bisnis ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Dalam ekonomi kreatif, kinerja bisnis ditentukan oleh produktivitas, iklim kreatif, inovasi, riset, dan pengembangan dari kelas kreatif.